Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini 28 September 2024 diambil dari Markus pasal yang kelima ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Di hata batak didok, alai dang diloas, didok matu ibana, muli maho tuak kasih solhotmu, pajojor matu nesida, godang ninabinahin Tuhan itu ho, dohot pangasina diho. Ido sahatna, demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu tugas kita di tengah-tengah dunia ini adalah memberitakan kabar baik, kabar sukacita dan perbuatan Allah terhadap kita dan terhadap dunia ini. Kalau kita mau sedikit untuk mengevaluasi, kemudian melihat betapa banyaknya karya Allah dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, seharusnya tidak ada satupun alasan kita untuk tidak memberitahukan kabar baik, kekuasaan Allah dalam kehidupan kita. Itu juga yang mau kita lihat, saudara terkasih, melalui teks renungan pada hari ini di tengah-tengah kita. Inilah cerita bagaimana ada seseorang yang terkena kerasukan roh jahat. Orang itu terkena roh jahat bukan hanya satu atau dua atau tapi lebih dalam jumlah yang lebih banyak, legion dikatakan. Anggota loksa. Maka dia sering mengitari pekuburan, dia sering kemana-mana. Orang tidak mampu untuk menjinakkan hal itu. Tetapi ketika perjumpaannya kepada Yesus, itu mengubahkan segalanya. Orang itu mengakui superioritas, kebesaran dari Yesus. Dia seperti meminta kepada Yesus untuk jangan diusir dari tempat itu. Hingga harus meminta, biarlah kami masuk ke dalam ternak babi itu saja. Maka dari sini kita mau belajar, saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun kuasa yang bisa untuk melebihi superioritas dan kebesaran Allah melalui anak Yesus Kristus dalam kehidupan ini. Maka terjadilah kesembuhan itu, terjadilah keselamatan itu. Sebagai bentuk hormatnya kepada Yesus atas karya yang luar biasa. Orang yang tadi kerasukan roh jahat itu ingin mengikuti Yesus untuk melanjutkan tugas pelayanan Yesus di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Tetapi Yesus menolak dan mengatakan, "Pulanglah ke rumahmu, pulanglah ke kampungmu, beritahukanlah kepada mereka semua bagaimana Tuhan telah berbuat kepadamu dan bagaimana Ia telah mengasihimu." Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada dua hal yang mau kita pelajari dan kita hidupi dalam renungan harian hari ini. Yang pertama adalah biarkanlah roh Allah berkuasa dalam hidup kita. Tidak ada satupun kuasa yang melebihi superioritas Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kalaupun iblis terlihat lebih berkuasa, tetapi kita harus ingat, dia tidak maha kuasa. Hanya Allah lah yang penuh maha kuasa itu, mampu untuk mengalahkan segala roh apapun di tengah-tengah dunia ini. Maka jangan sampai hidupmu terisi dengan hal-hal jahat. Roh jahat bukan hanya persoalan kerasukan secara fisik ataupun dihinggapi layaknya orang yang gila, tetapi ketika dia punya rasa untuk melakukan hal jahat, ketika dia berupaya untuk menjatuhkan sesamanya, ketika dia sudah out of context, keluar dari konteks kehidupannya sebagai seorang manusia dan orang percaya, itulah yang sudah kemasukan roh jahat. Maka biarlah roh Allah hidup dalam diri kita, biarlah roh Allah itu mampu untuk menuntun dan mengarahkan kita. Yang kedua adalah kita terpanggil untuk memberitakan karya Allah di tengah-tengah dunia ini atas apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ini
sedikit berbanding terbalik. Kalau kita mau baca nanti di ayat selanjutnya, ketika Yesus juga menyembuhkan anak dari perempuan Yairus dan beberapa halnya, Yesus malah melarang dengan konteks di situ bahwa dia tahu bahwa orang-orang banyak tidak menyukai hal itu, tidak menyukai pelayanan Yesus. Tetapi dalam konteks ini Yesus menyuruh untuk pertama sekalinya memberitahukan itu kepada keluarganya di rumah. Jumolo dosia jagu dungi nasahu tani imana dungi di pajojor mamanang tuisi. Maka kalau kita baca selanjutnya ke Dekapolis, ke tempat dari orang itu yang tadi kerasukan itu. Maka kita mau belajar amanginang surat terkasih napo subulung. Jumolo masya jebum baritahon hata ni debatai baritahon dengan bahasa ni debata di bagasan mulum. Dari rumah kita harus mampu memberitakan karya baik itu. Setiap suami, istri, anak benar-benar merasakan kuasa Allah. Dari rumah yang penuh dengan kesaksian akan karya Allah, maka kita akan berlanjut kepada orang-orang di sekelilingnya. Sehingga orang-orang tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, yang mampu mengalahkan kuasa apapun di dunia ini. Allah yang superior, yang mampu untuk menyelamatkan kehidupan kita. Tinggal kita yang merendahkan hati dan mampu untuk memberitakan karya Allah dalam kehidupan ini. Jangan pernah beritakan karyamu kepada siapapun. Karena karyamu juga, apapun itu, baik dalam hal-hal yang baik, baik dalam hal itu untuk kemaslahatan orang banyak, itu semua karena Allah memampukan kita. Maka beritakanlah Allah. Dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Maka beritakan kepada suamimu, beritakan kepada istrimu, beritakan kepada anak-anakmu, beritakan kepada punguan kormu, beritakan kepada tetanggamu, beritakan kepada seluruh orang yang kau jumpai, betapa baiknya Yesus Kristus, betapa baiknya Allah yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Selamat bersaksi Amanginang dan remaja Napo Subulung, kiranya kesaksian kita menjadi bukti bahwa iblis yang terlihat berkuasa itu tidak ada apa-apanya dibanding Allah yang maha kuasa dan berkuasa dalam diri kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami menjadi pewarta-pewarta yang mewartakan kabar baik, cinta kasih-Mu kepada kami. Bahwa kami harus meyakini semua yang daripada-Mu itu baik dan sungguh amat baik. Ajar kami mensyukuri itu, tidak membiarkan kuasa jahat iblis menguasai hati kami, tapi biarlah dalam situasi kondisi apapun itu, baik suka ataupun duka, kami mampu survive bersama-sama dengan tangan pengasihan-Mu, cinta kasih-Mu, dan kami percaya bahwa tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami. Tuhan yang maha baik, kemahakuasaan-Mu harus tampak melalui setiap perbuatan kami, pribadi lepas pribadi. Ajar kami untuk benar-benar mampu untuk menghidupi itu dan melaksanakan itu. Kami bawa dalam doa seluruh jemaat-Mu dan seluruh para haladamu dimanapun mereka berada. Tangan pengasihan-Mu senantiasa menyertai perjalanan kehidupan para jemaat dan para parhaladomu. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang bergumul Engkau kuatkan Tuhan. Setiap doa, harapan, cita-cita yang disampaikan oleh para jemaat dan parhaladomu, kiranya Engkau yang senantiasa menyertai. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan negara kami Indonesia, kami serahkan gereja-Mu HKBP dalam setiap aktivitas, doa-doa, rencana yang akan dilakukan. Biarlah seluruh kami benar-benar mensyukuri anugerah berkat yang Kau berikan melalui gereja-Mu HKBP. Ingatkan kami untuk esok hari dapat bersekutu dengan-Mu dalam ibadah minggu, berjumpa dengan Engkau sang pemberi anugerah dan pemberi rahmat, agar kami mampu terus mewartakan kabar baik, cinta kasih-Mu kepada siapapun yang kami jumpai, terlebih melalui rumah kami, lingkungan kami, dan setiap yang kami lakukan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari HKBP Distrik 10 Medan Aceh.